Hai, salam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu untuk menyampaikan materi tentang teks cerita rakyat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian semua sudah mempelajari apa itu cerita rakyat, bahkan memainkan peran dari cerita rakyat tersebut. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan ulang apa itu cerita rakyat hingga ke jenis-jenis cerita rakyat. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran yang harus kalian capai beserta tujuan pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis kata, baik itu non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Nah, dari capaian pembelajaran tersebut, terdapat dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengevaluasi teks cerita rakyat. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ini kalian sudah melaksanakannya, yaitu kalian membentuk kelompok dan kalian memainkan peran masing-masing dari cerita rakyat. Dan teman-teman yang lainnya akan menyimak dan mengevaluasi teks cerita rakyat berdasarkan hasil presentasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengkreasi cerita rakyat dari hasil menyimak. Jadi, pada tujuan pembelajaran yang kedua ini, Ibu mengharapkan kalian semua mampu mengkreasi teks cerita rakyat dari hasil simakan. Oke, jadi pada materi teks cerita rakyat ini terdapat 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pada materi ini mengandung 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan memulai kegiatan dengan doa dan mengakhirinya juga dengan doa. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong sudah kalian terapkan dengan berdiskusi bersama teman hingga memainkan peran dari cerita rakyat bersama teman secara bersama-sama, yaitu dengan bergotong royong. Yang ketiga ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini juga sudah kalian laksanakan, yaitu dengan kalian mengubah sebuah teks cerita menjadi sebuah naskah drama untuk kalian tampil di depan. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Nah, untuk berkebinekaan global ini sudah kalian terapkan dengan membaca cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kreatif, yaitu kalian secara kreatif mempresentasikan cerita rakyat di depan kelas. Nah, cerita rakyat yang sudah kalian baca pada pertemuan sebelumnya itu, kalau tidak salah ada Raja Reba Manggarai, Si Pondik, asal-usul suku Sabu, Pahibrutu Ratak, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kalian sudah mengetahui contoh-contoh dari cerita rakyat yang berada di NTT. Namun kali ini Ibu akan menyampaikan penjelasan dari apa itu cerita rakyat. Jadi cerita rakyat atau hikayat ini merupakan cerita yang berasal dari masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Jadi cerita rakyat ini merupakan cerita yang berada pada zaman dahulu yang pada umumnya disampaikan secara lisan. Nah, cerita rakyat ini memiliki 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, penyebaran dan pewarisnya dilakukan secara lisan dari generasi ke generasi. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa cerita rakyat ini memang disampaikan dari zaman dahulu itu disampaikan melalui pembicaraan secara lisan, tidak tertulis. Yang kedua, bersifat tradisional. Jadi cerita rakyat itu ciri-ciri yang keduanya itu yaitu bersifat tradisional, yaitu mengandung tradisi-tradisi dari budaya setempat. Misalnya pada cerita Pahibrutu Ratak itu kalau tidak salah ada sifat tradisionalnya di dalam. Yang ketiga, bersifat anonim.
seperti pada ciri-ciri yang pertama, yaitu penyebaran dan pewarisnya dilakukan secara lisan. Nah, karena secara lisan, maka penciptanya atau pengarangnya itu sudah tidak diketahui lagi di zaman sekarang, karena sudah dari mulut ke mulut melalui disampaikan secara lisan, sehingga cerita tersebut bersifat anonim atau nama pengarangnya sudah tidak diketahui lagi. Nah, yang keempat bersifat prologis. Bersifat prologis yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika pada umumnya. Misalnya pada cerita rakyat yang berjudul Fahibru Turatak, kalau tidak salah itu babinya bisa bicara. Nah, itu kan cerita tersebut mempunyai logikanya tersendiri dibandingkan yang tidak bisa disamakan dengan logika pada umumnya. Nah, yang kelima, ciri-ciri yang kelima yaitu menjadi milik lisan bersama dari masyarakat tertentu. Misalnya cerita Raja Reba Manggarai. Nah, itu kita yang dari Belu tahunya itu adalah cerita dari Manggarai. Jadi cerita miliknya orang Manggarai karena cerita tersebut disampaikan secara lisan dari Manggarai, sehingga ya cerita tersebut adalah kepunyaan orang Manggarai atau masyarakat Manggarai. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak versi atau varian. Nah, karena cerita rakyat ini disampaikan secara lisan, jadi tentunya akan mempunyai banyak versi. Misalnya seperti kalau kalian menggosip, itu juga karena terjadinya secara lisan ke lisan, maka akan ada perubahan. Entah ada pengurangan atau penambahan dari cerita. Misalnya kalian di sini cerita awalnya ubi kayu, mungkin ketika sampai ke orang yang ke-100 ceritanya sudah jadi kolak. Begitu juga dengan cerita rakyat yang penyampaiannya terjadi secara lisan. Jadi akan ada banyak versi. Oke, cerita rakyat juga memiliki jenis-jenis. Nah, jenis-jenis yang pertama ini ada dongeng, yang kedua ada legenda, yang ketiga ada mitos, yang keempat ada sage atau saga, dan yang terakhir yaitu ada epos. Untuk dongeng, cerita rakyat yang berjenis dongeng ini biasanya dianggap tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti si Kancil, Fahibru Turatak, dan lain sebagainya. Jadi jadi kalau kita dengar itu langsung kita tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi, karena misalnya ayam tiba-tiba berbicara, babi berbicara, itu kan sudah tidak mungkin. Jadi kita langsung berpikir pakai logika bahwa itu tentu saja tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, yang kedua ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Misalnya asal-usul suku Sabu itu juga masuk dalam legenda. Pokoknya cerita-cerita yang menceritakan asal-usul sebuah tempat, peristiwa, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari jenis-jenis cerita rakyat yang berjenis legenda. Yang ketiga ada mitos. Mitos merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap sakral. Misalnya pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah ibu pernah kasih kalian cerita yang berjudul Fatu Atoni. Nah, Fatu Atoni itu juga bisa masuk dalam mitos yang dianggap benar-benar terjadi dan bersifat sakral karena sampai ada dibuat kuburannya. Yaitu salah satu contoh dari mitos. Yang keempat ada sage atau saga. Nah, sage atau saga ini cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah. Jadi sage atau saga ini merupakan cerita rakyat yang mengandung unsur sejarahnya. Seperti Raja Reba Manggarai itu kalau tidak salah ada juga sejarahnya dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir itu ada epos. Epos merupakan cerita rakyat yang mengandung unsur kepahlawanan. Jadi kalau kalian membaca cerita rakyat yang ada unsur kepahlawanan, itu bisa masuk dalam epos. Mungkin Tiga Raja Sombai, kalau kalian pernah dengar cerita rakyat dari TTU yang berjudul Tiga Raja Sombai, itu bisa masuk dalam jenis cerita rakyat epos. Oke,
sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu untuk agar kalian mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengkreasi cerita rakyat dari hasil menyimak. Jadi silakan kalian bentuk sebuah kelompok sesuai asal daerah kalian masing-masing. Jadi Malaka dengan Malaka, Atambua dengan Atambua. Kalau yang hanya sendiri bisa juga sendiri, tapi kalau mau tambah kawan yang dari daerah lain juga tidak apa-apa. Setelah itu, tiap kelompok memilih salah satu jenis-jenis cerita rakyat. Jadi yang jenis-jenis, ada 5 jenis-jenis cerita rakyat itu silakan kalian pilih. Kalian mau pilih yang mana? Yang dongeng kah, legenda kah, mitos, sage, atau epos? Silakan kalian pilih. Jika kalian sudah memilihnya, ibu akan meminta kalian untuk mewawancarai para tetua atau orang tua kalian mengenai cerita-cerita yang ada di daerah kalian atau tempat kalian. Misalnya, kalau kalian memilih cerita rakyat yang berjenis legenda, berarti kalian berarti kalian mewawancarai orang tua kalian mengenai asal-usul suatu tempat. Misalnya Fatu Bonao. Kalian mungkin bisa tanyakan kepada orang tua kalian atau para tetua yang mungkin tahu asal-usul dari nama Fatu Bonao. Nah, orang tua kalian kan pasti hanya menceritakan secara singkat. Nah, ketika kalian menyimak cerita tersebut, kalian akan membuat itu menjadi sebuah cerpen. Jadi misalnya orang tua kalian kasih kalian cerita yang berisikan satu paragraf, kalian bisa menjadikannya menjadi 5 paragraf. Nanti ibu akan memberikan contohnya. Oke, nanti hasil wawancaranya akan kalian tampilkan di depan, akan kalian presentasikan, dan itu akan ibu ambil sebagai nilai tugas. Dan setelah itu mungkin ada latihan untuk individu, karena selama ini kalian hanya berdiskusi secara berkelompok. Oke, ini saja materi yang ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Shalom.